Pada video kali ini, saya akan menginformasikan tentang prediksi harga porang di tahun 2024. Sebentar lagi, di tanah air akan memasuki masa panen, yang mana sekarang tanaman porang sudah mulai memasuki masa dorman. Kira-kira lagi 1 bulan, dari bulan Mei, Juni, sampai Oktober akan memasuki masa panen. Lalu bagaimanakah prediksi harga porang di tahun 2024? Kita ketahui dan rasakan bersama bahwa petani porang dalam 3 tahun terakhir ini, harga porang melorot jauh dari harga 14.000, bahkan di Bali sempat mencapai harga 2.500 per kilogram umbi basah. Jadi kalau harganya sampai 2.500, ya sudah tentu pasti petani porang akan merugi, sehingga tidak bisa lagi menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan dalam budidaya porang ini. Mengapa harga umbi porang basah dalam 3 tahun terakhir ini terus mengalami penurunan? Penyebabnya adalah yang pertama, permintaan dari luar negeri, khususnya China ini, menutup pintu impornya. Beberapa alasan dalam penutupan impor dari China ini. Yang pertama, saya dengar karena ada tikus di dalam pengemasannya itu. Yang kedua, ada bercampur dengan umbi suweg dan iles-iles begitu, sehingga kualitas chip umbi porang dari Indonesia ini diragukan. Di samping itu pula ada yang mensinyalir bahwa kualitas chip dari Indonesia ini bercampur dengan jamur atau sudah ditutupi jamur. Namun yang jelas bahwa dari China sempat menutup keran impornya. Yang kedua, konsumen dalam negeri, terutama khusus untuk porang ini, memang sangat sedikit. Konsumen di dalam negeri hanya terpaut pada penduduk atau orang-orang yang menjalankan diet, sehingga kebutuhan porang di Indonesia itu sangat sedikit. Yang ketiga, harga produk daripada porang ini seperti mie porang, beras analog porang, dan lain sebagainya itu cukup tinggi, sehingga tidak terjangkau oleh masyarakat Indonesia dibandingkan dengan harga beras, ya. Kemudian ada juga karena produksi memang overload, tidak ada keseimbangan antara kapasitas pabrik dengan produksi. Nah, ini juga yang mengakibatkan harga porang di Indonesia itu terjun bebas. Terus bagaimanakah prediksi porang tahun 2024 mengenai harganya? Untuk diketahui bahwa pemerintah, dalam hal ini Menteri Perdagangan, telah mengeluarkan peraturan Menteri nomor 22 tahun 2023 tentang barang yang dilarang untuk diekspor. Salah satunya adalah tanaman porang. Peraturan Menteri Perdagangan nomor 22 tahun 2023 tertanggal 10 Juli tahun 2023 ini sebenarnya tujuannya sekali adalah melindungi daripada petani porang di Indonesia. Seandainya umbi porang, katak porang atau kubil porang itu bisa diekspor, nanti bisa saja nih negara lain seperti di Thailand, di Myanmar itu akan menanam umbi porang yang diekspor, sehingga produksi di Indonesia itu akan tidak laku karena di luar negeri sudah dibudidayakan. Nah, pemerintah Indonesia sudah berpikir sangat jauh, sehingga nantinya di luar negeri itu tidak bisa membudidayakan porang seperti yang ada di Indonesia, karena
kataknya atau kubilnya, sporanya, umbinya, umbi basah maksudnya itu sudah dilarang untuk diekspor. Nah, kemungkinannya di luar negeri itu tidak bisa menanam porang seperti di Indonesia. Bagian-bagian daripada porang yang tidak boleh diekspor itu ya dari daun, dari akar, batang, tanaman porang hidup, dari kataknya, dari sporanya, dan pokoknya tanaman porang secara utuh itu tidak boleh diekspor. Yang boleh diekspor hanyalah dalam umbi porang dalam bentuk chip, dan bila mana perlu harus diolah dulu, dihilirisasi dalam bentuk tepung atau powder, atau dalam bentuk kemasan atau olahan lainnya. Di samping itu pula kita ketahui bahwa negara-negara di dunia sudah mulai memperketat ekspornya. Salah satunya adalah negara India yang sudah memperketat atau mengurangi ekspor berasnya dan tanaman pangan lainnya. Ya. Di negara-negara dunia sekarang terjadi krisis pangan sebagai akibat dari adanya perang Rusia, Ukraina. Terus yang paling sangat tidak menyenangkan adalah karena adanya cuaca ekstrim yang melanda hampir di seluruh dunia. Tentunya hal ini yang mengakibatkan dunia ini terancam krisis pangan. Memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka pada musim panen porang tahun 2024 ini diprediksi harga porang akan naik. Pada kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh petani porang di Indonesia, para petani, beberapa tips memelihara porang di saat harga murah. Yang pertama, saya harapkan janganlah menanam porang pada lahan-lahan yang produktif untuk tanaman padi, yang produktif untuk tanaman jagung, yang produktif untuk tanaman kedelai, dan tanaman yang lainnya. Tanamlah tanaman porang itu pada lahan-lahan yang betul-betul marginal, seperti di bawah pohon hortikultura, seperti di bawah pohon mangga contohnya, di bawah pohon durian, di sela-sela tanaman cengkeh, atau di sela-sela tanaman karet, dan lain sebagainya. Sehingga lahan untuk padi tetap ditanam padi, lahan untuk jagung tetap ditanami jagung, lahan untuk kedelai, mungkin sorghum, tetap ditanami sorghum. Tanamlah porang di sela-sela tanaman hortikultura yang tanaman pangan pokok tidak mungkin tumbuh di sana. Kemudian tip yang berikutnya adalah kurangi dan tekan pengeluaran beberapa sarana produksi untuk tanaman porang. Misalnya tidak usah menggunakan mulsa, karena sesungguhnya tanaman porang itu adalah tanaman semak, ya. Jadi kurangi pengeluaran untuk sarana produksinya, tidak usah menggunakan mulsa plastik, sehingga pengeluaran atau biaya lebih dapat ditekan. Karena berdasarkan hasil penelitian, tanaman porang sampai umur 2-3 tahun, hasilnya tidak berbeda nyata antara yang menggunakan mulsa dengan yang tidak menggunakan mulsa. Kemudian tip berikutnya adalah kurangi penggunaan pupuk kimia. Apalagi sekarang ini pupuk kimia, terutama non-subsidi, harganya cukup mahal, sehingga penggunaan pupuk kimia akan menambah biaya dan justru akan membuat kualitas daripada tanaman porang ini kurang baik, ya. Karena sesungguhnya tanaman porang itu adalah tanaman liar. Jadi di hutan-hutan itu tanaman porang itu dapat tumbuh dan berproduksi dengan baik tanpa adanya campur tangan manusia. Ya, baru beberapa tahun ini, 5-10 tahun kebelakangan ini, tanaman porang mulai dibudidayakan secara masif dengan penambahan sejumlah input, sehingga di saat harga porang turun, petani banyak yang mengalami kerugian. Kemudian yang kelima, biarkanlah daun dan batang porang itu membusuk di
tempat tanaman porang itu sendiri. Jadi bapak-bapak, para petani porang, sahabat petani di Indonesia, jangan sekali-kali memanen batang porang dan memisahkannya jauh dari lokasi umbi porang itu sendiri. Karena sesungguhnya saat tanaman porang itu mengalami dormans, daun dan batang umbi porang itu membusuk, nantinya akan mengalami peruraian atau dekomposisi dan akan menjadi pupuk yang sangat baik bagi tanaman porang itu sendiri. Sehingga saya mengharapkan jangan memisahkan atau memindahkan batang dan daun porang ke tempat lain. Biarkan membusuk di lokasi atau di kebun itu sendiri. Karena batang porang mengandung air dan juga mengandung fosfor dan kalium yang sangat bermanfaat untuk umbi tanaman porang tersebut. Demikian informasi dari saya. Semoga bermanfaat bagi sahabat petani dan salam.